Ya Fattahu ya Alim ya Razaqu ya Karim iftah lana babal ilmi minal Qur'anil Karim Rabbana anfa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang kami sayangi, pada sore hari ini ada dua materi. Yang pertama motivasi dan yang kedua sejarah pondok pesantren Bina Ulama. Anak-anakku, kamu datang kemari diantar ke pesantren ini dengan rasa sedih, bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Ayah dan emakmu juga begitu melepas kamu, memberikan salam dan cium terakhir kepada kamu di gerbang pondok pesantren Bina Ulama ini, ayah dan emakmu juga meneteskan air mata. Jangan pernah pulang kecuali nanti ayah dan ibumu menjemputmu dengan senyuman. Kenapa mereka senyum menjemputmu? Ketika dia mendengar kabar anak yang kusayangi telah ikut menghafal Al-Quran, anak yang kucintai telah ikut belajar kitab, anak yang kucintai telah ikut mempelajari hadis, anak yang kucintai hari ini sudah tidak pernah lagi tinggal sholatnya. Ketika kabar yang seperti itu didapatkan ayah dan ibumu, mereka akan bangga, mereka akan bahagia, mereka akan tersenyum. Maka disitulah anak-anakku menjadi anak yang salehah. Makanya kalau hari ini kerinduan itu masih ada di dalam hati kita, kalau hari ini kerinduan itu masih menyelimuti hati kita anak-anakku, maka jawab kerinduan itu dengan kesungguhan kita belajar. Jawab kerinduan itu dengan keistiqomahan hati kita. Jawab kerinduan itu dengan bercita-cita memberikan kabar yang baik kepada ayah dan ibu kita. Terkadang banyak anak yang salah berpikir, banyak anak yang salah merasakan. Apa itu? Mereka berpikir kalau sayang kepada ayah dan emak itu harus berada di ketiaknya selalu. Banyak anak berpikir tanda sayang kepada ayah dan ibu itu sering makan di sampingnya selalu. Banyak anak yang berpikir tanda sayang kepada ayah dan ibu itu ikut dengan ayah dan ibunya kemanapun selalu. Itu pemikiran yang salah. Yang benar itu bagaimana? Tanda kita sayang kepada ayah dan ibu kita, tanda kita cinta kepada ayah dan emak kita, wujudkan harapannya, wujudkan cita-citanya, wujudkan masa depanmu yang sukses dan gemilang. Itulah tanda kita cinta dan sayang kepada ayah dan emak kita. Anak-anakku, sadarkah kamu bahwa untuk masukmu ke pondok pesantren ini lebih mengeluarkan uang 10 juta rupiah? Lebih 10 juta rupiah. Mengapa lebih 10 juta rupiah? Uang masuknya memang tidak sampai sebegitu, tapi ayah dan emakmu mencarter mobil untuk datang kemari mengantarmu. Mereka belikan itu ini untukmu. Mereka bawa kamu makan bersama ke rumah makan sebagai tanda kebanggaan mereka.
mereka belikan bajumu, mereka belikan kebutuhanmu. Begitu banyak uang yang dia habiskan. Bahkan ada yang sampai menjual lembu, ada yang sampai menyewakan tanah, ada yang sampai mengutang, ada yang sampai harus mengambil upahan. Itu semua dilakukan ayah dan emakmu untuk apa? Demi kamu datang ke pondok pesantren Bina Ulama untuk menuntut ilmu agar masa depanmu cemerlang, agar masa depanmu sukses, agar masa depanmu bahagia. Baik anak-anakku, baik, insya Allah kalau bisa kita tanamkan yang seperti itu dalam hati kita, mulai nanti malam setiap selesai sholat mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Apakah ada penolong yang lebih kuat selain Allah? Apakah ada penolong yang lebih hebat selain Allah? Apakah ada yang maha pemberi selain Allah? Kalau kita sudah katakan tidak, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Kami yakin anak-anak kami hari ini sayang dan cinta kepada mamanya, rindu kepada ayah dan emaknya. Yakin? Tahu kami? Siapa kita yang tak sayang sama orang tua? Pasti sayang, pasti rindu. Coba anak-anak tunjuk tangan yang sampai tadi malam masih rindu sama mamanya. Tunjuk tangan. Alhamdulillah. Malah kalau tak rindu kita berarti anak kura-kura itu. Iya kan? Kalau ada yang tak rindu sama mamanya, anak kura-kura. Tapi kerinduan itu harus kita lalui dengan akal sehat. Coba yang tadi malam masih menangis ketika ingat mamanya. Coba tunjuk tangan yang masih menangis tadi malam. Alhamdulillah, masih tidak ada masalah. Silakan. Tapi mulai dari nanti malam, jangan ada lagi yang menangis, ya? Mulai dari nanti malam tidak ada lagi yang meleleh air matanya, siap? Janji? Janji dari hati? Baik, nanti malam anak-anakku, jangan lagi ada yang menetes dan meleleh air dari matanya. Cukup dari mulutnya saja. Wah, kalau tidur kita kan inces. Jadi bukan air mata lagi, tapi air inces. Nah, nampak kali itu kan inces. Jadi jangan tangisan itu dibuat untuk menyusahkan kita. Anak-anakku, hari ini kita sudah berjanji untuk diri kita. Kamu tidak berjanji dengan ustaz, kamu tidak berjanji dengan umi-umiknya, kamu tidak berjanji dengan muallimnya, kamu tidak berjanji dengan buyanya, tapi kamu berjanji dengan dirimu sendiri. Mau dikasih tahu cara untuk menenangkan hati supaya jangan menangis? Baik, ingat, kata kuncinya orang yang paling jelek itu orang yang sedang nangis. Maka kalau kamu kepingin nangis, tengok orang yang nangis. Jangan saja berhenti nangis. Coba ganti tangisnya dengan senyum dulu. Senyum dia, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anakku, untuk itu di sore hari ini kami sampaikan kepada kamu semua, mulai menatap masa depan, langkahkan kaki untuk berjuang dengan satu harap dan cita. Ketika nanti keluar dari pondok pesantren Bina Ulama ini, kita sudah punya ilmu pengetahuan, kita sudah menjadi penghafal Quran, kita sudah mampu bersaing di tengah-tengah kehidupan, dan akhirnya kita menjadi anak yang sukses di masa depan. Amin.